Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I'm Indah Darmawati. You can call me Bu Indah or Miss Indah. So I'm the student of English Education Department of Faculty of Education and Teacher Training, Wali Songo State Islamic University Semarang. Kalian bisa panggil saya Bu Indah ataupun Miss Indah sesuai dengan kalian nyamannya yang mana. Jadi saya adalah guru PPL yang akan mendampingi kalian selama beberapa minggu ke depan. Oke, saya mohon kerjasamanya ya. Oke, sebelum kita belajar meneruskan materi yang kemarin, coba kalian ingat-ingat lagi kemarin materi kita sampai apa? Bab family and also introduction, iya kan? Nah, kesimpulan dari semua materi itu apa sih? Jadi, secara implisit ataupun tersirat, di dalam materi perkenalan dan juga mengenalkan anggota keluarga, itu secara tidak langsung kita mempelajari pronouns. Nah, kalian sebenarnya udah pernah dengar kan pasti istilah pronouns itu? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, oke? So, today we will learn about pronouns. Kalian pernah mendengar istilah ini kan? Pasti. Sebenarnya pronouns itu apa sih? Jadi, secara mudahnya, pronouns adalah kata yang menggantikan suatu kata benda atau frasa dari kata benda. Ya bisa kalian bilang kata ganti lah. Nah, fungsinya adalah untuk menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama dan sudah disebut sebelumnya, agar kalimat atau frasa tersebut menjadi kalimat yang efektif. Sebenarnya kalau kalian mau cek, di beberapa buku terkadang menyebutkan ada beberapa jenis pronouns, ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7. Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari 3 jenis pronouns. Yang pertama yaitu subjective pronouns, kedua objective pronouns, dan yang ketiga possessive pronouns. Nah, dari yang pertama, subjective pronouns adalah kata ganti yang menggantikan kata atau frasa benda yang merupakan subjek sebuah kalimat. Atau dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menyebutnya pelaku. Untuk yang kedua, object pronouns. Artinya adalah kata ganti yang menggantikan kata atau frasa benda yang merupakan objek sebuah kalimat. Jadi posisinya sebagai objek. Kemudian yang tiga yaitu possessive pronouns. Possessive pronouns ini artinya adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Sampai di sini jelas? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang apa saja sih contohnya, kemudian aplikasinya gimana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan membagikan contoh dan juga apa aja pembagian dari subjective, objective, dan possessive pronouns. Nah, contohnya untuk subjective pronoun adalah kata I, you, they, we, she, he, it. Di situ tadi saya bilang sebagai subjek atau pelaku dari suatu kalimat. Nah, contohnya kalian mau bilang begini. Saya suka membaca. Saya di situ berarti kan sebagai pelaku yang mengerjakan suatu kegiatan atau kata kerja. Kegiatannya apa? Suka membaca. Jadi di situ kalau kalian mau nulis dalam bahasa Inggris saya suka membaca, kalian pakainya I like reading. Jangan pakai kata untuk aku pakai yang lain. Misalnya, me like reading. No, itu salah. Karena di situ fungsinya sebagai pelaku. Maka untuk pelaku pakai pronouns yang subjektif. I like reading. Kalau dia adalah sahabatku. Pakainya kalau sebagai subjek berarti she is my best friend. He is my best friend. Kalau di situ misalnya contoh ketiga, dia terbang ke Paris. Pakainya they flew to Paris.
Jangan them flew to Paris, karena jika memakai them, di situ fungsinya adalah sebagai objek. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu objective pronouns. Di sini pembagiannya ada me, you, them, us, her, him, it. Nah, contoh dari kalimatnya sendiri, misalnya kalian mau bilang begini. Saya meminjamkan kamu pulpen ini. Siapa yang meminjamkan? Saya. Siapa yang dipinjami? Kamu. Misalnya pakai kamu, di situ makainya sebagai objek karena di situ yang dipinjami kan kamu. Nah, pakainya kamu jangan yang menjadi subjektif, pakainya yang objektif karena dikenai kata kerja. Kamu yang dikenai kata kerja, pakainya you. Maka jangan sampai keliru. Jangan sampai I lend your this pen. No. Jadi yang benar adalah I lend you this pen. Kamu memberiku buku tersebut. You give me that book. Jangan sampai you give I that book. No. Fungsinya berbeda. Di situ menjadi objek, maka pilih yang objektif. Pronoun yang objektif. Danny memandang dia. Danny looks at her. Jangan Danny looks at she. No, itu salah. Bisa dimengerti? Kemudian yang terakhir yaitu possessive pronoun. Tadi possessive adalah fungsinya sebagai kepemilikan. Nah, pembagiannya yaitu ada mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Nah, misalnya kalian mau bilang, buku ini adalah milikku. Maka bilang saja, this book is mine. Mine di sini artinya sudah milikku. Maka jangan ditambah lagi dengan kata yang lain. Itu sudah benar katanya. This is mine, kayak gitu. Ini adalah punyaku. This is mine. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Itu punyamu. That is yours. Jangan sampai that is you. Itu kamu artinya. Jadi tolong diperhatikan ini posisinya sebagai apa. Maka di situ sudah ada pembagiannya masing-masing. Apakah dia menunjukkan kepemilikan, apakah di sana menunjukkan sebagai objek, atau di situ posisinya sebagai subjek. Nah, Miss Dinda sekarang mau tanya, lah kalau misalnya kamu mau bilang ini bukuku loh, terus ngertiinnya gimana dong? Nah, itu beda lagi. Itu namanya possessive adjective. Yang berarti kepemilikan yang sifatnya sebagai kata sifat. Bukan sebagai pronoun, kata ganti. Nah, di situ pembagiannya my, your, their, our, her, his, its. Nah, kalau possessive adjective ini karena namanya juga adjective, berarti kan harus ada noun yang ditempeli, noun yang diikuti. Berarti di situ nanti harus ada kata setelahnya. Ini adalah bukuku. Berarti kalian bilangnya this is my book, bukan this is mine book. That is your book. Itu bukumu, bukan that is yours book. No. Pakainya yang possessive adjective. Begitu. Lalu, tadi sudah saya bahas ya, perbedaan antara possessive pronouns dan juga possessive adjective. Nah, tadi yang pertama, possessive adjective itu adalah kata sifat yang artinya harus selalu bersanding dengan noun yang disifati. Berarti, possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada noun setelahnya. Misalnya tadi, this is my pen. Ini adalah penaku. Kalau kalian cuma bilang this is my, itu nggak ada artinya. Ini titik-titikku, nggak ada. Jadi harus ada kata benda yang disanding lagi di belakangnya. Gitu. Sedangkan yang possessive pronoun, yang mine, yours, theirs, dan sebagainya tadi, itu merupakan kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau
benda milik orang tersebut gitu. Berarti possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri meski tanpa ada noun setelahnya. Misalnya kata tadi this is mine itu udah benar, artinya ini adalah milikku. Udah, itu nggak perlu ada noun lagi di belakangnya, nggak perlu ada kata benda lagi di belakangnya. Itu sudah kalimat yang benar. Begitu ya. Sekarang Miss Indah mau tanya, kalau kalian mau bilang rambutku warnanya hitam, kalian translate-nya gimana? My hair is black? Bukan kan? Karena di situ rambutku, berarti rambutnya siapa? Rambutku. Itu berarti rambut itu kepemilikannya aku. Berarti pakainya possessive adjective. Possessive adjective dari aku apa? My kan? Berarti pakainya my hair is black. Kalian mau bilang aku berumur 16 tahun. Bilangnya gimana kalau bahasa Inggrisnya? Me is 16 years old. Enggak kan? Karena di situ aku sebagai subjek. Nah, berarti pakainya I. I am 16 years old. Sampai di sini paham? Kalau kalian tidak paham, tolong chat pribadi ibu. Oke, nanti saya akan menjelaskan. Kalau nggak gitu, nanti silahkan diskusi di grup dan saya mau lihat mana yang sekiranya sulit dimengerti. Begitu ya.